Selamat datang di Health Fact Channel Medical Science. Ayo cintai bakteri usus Anda. Apa itu bakteri? Kita sejak bertahun-tahun mengetahui bahwa bakteri harus dihindari sebisa-bisanya supaya tidak sakit. Bakteri adalah organisme hidup bebas dan seringkali terdiri dari satu sel biologis. Biasanya berukuran beberapa mikrometer, bakteri merupakan salah satu bentuk kehidupan pertama yang muncul di bumi dan terdapat di sebagian besar habitatnya, termasuk dalam tubuh manusia. Tidak semua jahat. Namun ternyata tidak semua bakteri itu jahat. Di tubuh kita saat ini terdapat bukan hanya jutaan bakteri, tapi ada triliunan bakteri. Sebagian besarnya berperan penting dalam sistem pencernaan kita. Keseimbangan bakteri di pencernaan mempengaruhi keseluruhan tubuh kita. Bakteri yang khususnya berada di sistem pencernaan, yang berada pada usus halus dan usus besar, hidup dan menetap di usus kita ada sekitar 300 sampai dengan 500 jenis bakteri yang berbeda. Di usus, bakteri mengadakan suasana simbiosis, hidup saling menguntungkan, dengan virus dan jamur, yang disebut dengan mikrobiota atau mikrobiome. Beda orangnya beda komposisi bakterinya. Seperti sidik jari kita, setiap orang memiliki mikrobiota yang unik. Kombinasi bakteri dalam tubuh tiap pribadi berbeda. Dari ibu kita dilahirkan, lingkungan, dan gaya hidup. Bakteri baik, jumlah dan jenis bakteri di dalam usus kita yang sangat banyak tersebut, sebagian besar merupakan bakteri yang baik. Bukan hanya membantu proses pencernaan makanan, namun telah diketahui bahwa ada jenis bakteri pencernaan yang berperan baik bagi kesehatan fisik dan mental. Biota di usus atau mikrobiom. Di usus atau organ pencernaan kita terdapat bukan hanya bakteri, namun juga jamur dan virus. Mikroorganisme ini membantu tubuh kita untuk memecah makanan menjadi zat nutrisi yang tubuh kita dapat gunakan. Berperang demi diri kita. Mikroorganisme di usus kita, bakteri baik membantu bukan hanya memecah makanan dalam proses pencernaan. Bakteri baik membantu kesehatan usus dengan mencegah bakteri jahat menguasai pencernaan kita. Bakteri baik membatasi perkembangbiakan bakteri jahat dalam suatu keseimbangan yang menjaga usus tetap sehat. Ini yang disebut dengan equilibrium. Bahaya ketidakseimbangan. Hasil studi telah menemukan bahwa bila dalam usus kita terdapat terlalu banyak jenis bakteri jahat pada mikrobiome usus kita, bakteri jahat dapat menimbulkan penyakit. Jenis bakteri jahat mengakibatkan kemungkinan lebih besar untuk menderita penyakit Crohn disease, radang kronis usus, ulcerative colitis, luka di usus, irritable bowel syndrome (IBS), gangguan sistem pencernaan, dan kanker usus. Peneliti sampai saat ini masih berusaha untuk mencari suatu cara terapi untuk mengatasi jenis bakteri jahat spesifik tersebut pada organ pencernaan kita. Bakteri usus dan jantung kita. Beberapa jenis bakteri di usus kita berperan langsung terhadap penyakit jantung. Ketika kita mengkonsumsi makanan yang berasal dari daging merah atau telur, bakteri jenis ini akan menghasilkan zat kimia di organ hati kita menjadi TMAO, trimethylamine oxide. TMAO berperan dalam pembentukan kolesterol pada pembuluh darah. Peneliti masih mempelajari dan mencari solusi atas kejadian ini, masih belum mendapatkan hasil yang layak untuk
untuk dipublikasikan. Bakteri usus dan ginjal kita. Terlalu besar jumlah TMAO yang dihasilkan oleh bakteri tertentu tersebut juga menjadi pencetus penyakit ginjal kronis. Pada kondisi tubuh yang tidak prima, tubuh kesulitan untuk memproses atau menyingkirkan TMAO. Kondisi TMAO yang terlalu tinggi dapat juga sebagai pencetus penyakit jantung, dan peneliti juga menemukan bahwa adanya kemungkinan yang sangat tinggi sebagai penyebab penyakit ginjal kronis. Bakteri usus dan hati kita. Penyakit hati, liver, kronis, secara umum sebagai penyebab kesakitan, morbidity, dan kematian, mortality, di seluruh dunia. Simbiosis bakteri jahat berperan penting dalam proses terjadinya penyakit hati, namun keterkaitannya masih belum sepenuhnya dipahami keseluruhannya. Dengan pemahaman tentang ketidakseimbangan mikroorganisme di usus, menyebabkan disfungsi penghalang mukosa usus yang berperan untuk mencegah kebocoran menuju ke organ tubuh lain, dan perpindahan bakteri yang hidup di usus menuju organ hati. Hati merespon ini sebagai serangan dan mengaktifasi sistem kekebalan tubuh. Adaptasi ini secara terus-menerus menyebabkan perubahan dan cedera organ hati. Bakteri usus dan otak kita. Otak kita sebagai sumber pengolahan dan penyampaian informasi bagi seluruh tubuh kita. Peneliti meyakini bahwa keseimbangan organisme di usus kita, terutama bakteri, berperan atas emosi dan cara pengendalian otak kita memproses suatu informasi. Hal tersebut termasuk atas yang kita rasakan, lihat, dengar, rasakan, atau raba. Peneliti menduga bahwa keseimbangan mikroorganisme pada usus kita berperan pada kondisi seperti autis spectrum disorder, gangguan kecemasan, dan depresi, juga termasuk sensasi rasa nyeri yang kronis. Bakteri usus dan obesitas. Ketidakseimbangnya kesehatan usus kita dapat menjadi gambaran pikiran di otak kita, terkait dengan sensasi rasa lapar atau rasa kenyang. Bakteri usus dan obesitas. Peneliti berpendapat bahwa ada hubungan antara peran bakteri atas pituitary gland, di mana hormon-hormon yang membantu kita menimbulkan selera makan. Sebaliknya, kelenjar hormon dari bagian otak tersebut juga mempengaruhi mikroorganisme di usus, termasuk bakteri. Hasil studi mengaitkan peran bakteri sebagai ancaman terjadinya obesitas. Bisa kita mengubah bakteri di usus? Kita telah memiliki serangkaian kompleks mikroorganisme di usus sejak kita sudah lahir, dan akan terus berubah komposisi dan jenisnya sejalan dengan perkembangan kita. Hal ini terjadi akibat pengaruh dengan makanan yang kita konsumsi. Sehingga keseimbangan mikroorganisme usus ini sangatlah bervariasi, sangat bertanggung pada di mana kita tinggal, makanan, gaya hidup dan lainnya yang dapat merubah komposisi bakteri dalam usus kita. Namun variasi tersebut tidak besar. Probiotik. Probiotik adalah mikroorganisme hidup yang memiliki manfaat kesehatan bila kita konsumsi secara tepat. Probiotik dapat ditemukan pada beberapa makanan yang menambah jumlah bakteri baik pada usus kita. Dengan menambahkan bakteri baik tersebut sebagai asupan suplemen, dapat membantu fungsi pencernaan menjadi lebih baik dengan cara menjaga keseimbangan bakteri baik dan bakteri buruk dalam usus kita. Namun tidak semua probiotik berfungsi sama, karena tiap bakteri memiliki cara kerja dan dampak yang berbeda-beda terhadap tubuh kita. Probiotik membantu kesehatan. Probiotik dapat meningkatkan kemampuan imun sistem tubuh kita, juga mendorong kesehatan organ pencernaan juga,
terutama bila kita memiliki masalah pada pencernaan irritable bowel syndrome atau gejala sakit perut, kembung, sulit buang air besar. Juga telah dipahami bahwa probiotik juga membantu meringankan gejala-gejala alergi. Sumber probiotik alami. Kita dapat mendapatkan probiotik secara alami dari produk yang sehari-hari dapat kita temukan, khususnya pada susu yogurt dan keju tua. Juga ditemukan pada sayuran yang difermentasi, seperti kimchi, asinan sayuran, dan pada acar bawang bombay dan ketimun. Probiotik adalah bakteri baik hidup, sedangkan prebiotik adalah bahan atau zat sebagai sumber makanan bagi bakteri baik tersebut. Prebiotik membantu tubuh untuk mengambil kalsium dan memanfaatkannya sebagai sumber kekuatan bakteria baik di usus. Prebiotik banyak dapat kita peroleh dari sayuran dan buah-buahan seperti pisang, bawang merah, bawang putih, daun bawang, asparagus, articok dan kacang kedelai. Juga dapat ditemukan dalam jumlah yang besar pada gandum utuh. Simbiotik. Probiotik secara langsung menambah jumlah bakteri baik, dan prebiotik adalah komponen yang baik bagi probiotik. Sehingga ketika keduanya disatukan menciptakan suatu simbiotik atau simbiosis biotik, yakni membantu probiotik dapat hidup lebih panjang dan memberikan manfaat baik lebih lama. Contoh kombinasi makanan yang dapat kita coba adalah yogurt atau bubur oat dengan tambahan pisang, tumis tempe dengan bawang putih dan bawang merah, atau lainnya sesuai selera kita. Penemuan terkini. Cara-cara mutakhir dikembangkan untuk dapat menciptakan keseimbangan bakteri dan mikroorganisme di usus. Seperti transplantasi tinja, pembiakan bakteri tertentu untuk mengobati penyakit kekurangan vitamin C dan kolitis ulceratif, atau yang juga disebut luka usus. Alat yang disebut stimulasi magnetik transkranial atau DTMS menggunakan kumparan yang dipasang di kulit kepala untuk merangsang otak dan mengubah biota bakteri di usus. Hasilnya menjanjikan untuk pengobatan obesitas. Salam sehat, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa lagi. Thanks for watching. Please like, subscribe, comment, and share.